Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Purniawati. Saya dari SDN Sumber Bening 5. Saya termasuk salah satu mahasiswi di PPG tahun 2021 ini di LPTK IAIN Ponorogo. Saya akan mempraktekkan video pembelajaran cara mengajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berjumpa lagi untuk belajar bersama. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, dengan berdoa tadi supaya pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba kita menghafal Pancasila dulu ya. Nah, sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Menghafal Pancasila dimulai. Setelah itu, mari kita menghafal surat-surat pendek dulu ya. Kita menghafal surat Al-Kafirun dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dilanjutkan surat yang kedua, yaitu surat Al-Fil. Ayo mari kita baca bersama-sama ya. Dimulai baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas hafalannya. Dijaga selalu ya hafalannya. Anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam zakat. Ada berapa? Siapa yang ingat? Ya, ada zakat fitrah dan zakat mal. Di mana zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan zakat mal itu dibagi ada beberapa bagian. Untuk hari ini kita masih tetap belajar pelajaran 4, yaitu ayo membayar zakat. Tapi untuk
Kompetensi dasarnya yaitu memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dengan indikator mengklasifikasikan orang yang berhak menerima zakat. Tujuannya, setelah anak-anak berdiskusi dan menggali informasi, anak-anak dapat mengidentifikasi siapa saja orang yang berhak menerima zakat itu. Materi hari ini kita akan belajar tentang siapa saja toh orang yang berhak menerima zakat itu. Nah, sekarang perhatikan dengan baik ya. Anak-anak, coba sekarang anak-anak amati gambar di samping ya. Coba. Nah, itu ada gambar apa saja? Coba kalian amati. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di situ ada 8 gambar. Perhatikan dengan baik. 8 gambar tersebut mempunyai istilah yang berbeda-beda. Anak-anak tugasnya mengamati dulu dengan baik ya gambar tersebut. Setelah itu nanti baru dijelaskan sama Bu Ruli. Perhatikan ya. Gambar yang pertama itu ada gambar apa? Ayo anak-anak, coba kita amati dulu gambar yang pertama ya. Gambar apa itu? Coba perhatikan. Iya betul. Di situ ada gambar seorang kakek-kakek. Dia sedang duduk meminta-minta. Kira-kira dia punya kekuatan tidak untuk bekerja kalau dia minta-minta itu? Iya, dia tidak punya kekuatan ya, sehingga dia memutuskan untuk meminta-minta. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Yang kedua, ada gambar seorang pedagang. Nah, dia bekerja, dia punya kekuatan, dia punya apa? Punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Dan yang ketiga yaitu ada gambar seorang laki-laki yang duduk menunggu apa itu kira-kira? Nah, dia menunggu ada orang yang membayar zakat. Yang keempat ada gambar orang yang mau ngaji, tapi sebenarnya dia belum begitu paham. Nah, dia baru saja masuk Islam. Untuk itu agamanya, ilmunya itu masih kurang, sehingga perlu pembinaan. Dan selanjutnya yaitu gambar ya Allah itu bawa apa ya kira-kira? Kok berat sekali? Nah, kalau buah-buahan enak, tapi ini sayangnya dia membawa apa? Hutang. Ibaratnya itu hutangnya sudah terlalu banyak sehingga dia itu jalannya membungkuk. Selanjutnya ada gambar apa itu? Coba perhatikan. Ada gambar orang yang apa? Dulunya itu dia budak, tapi sekarang sudah merdekakan oleh tuannya. Lanjutnya ada gambar seperti Pak Tentara. Nah, dia berjuang di jalan Allah ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu gambar seorang apa? Musyafir atau apa? Istilahnya Ibnu Sabil. Untuk keterangan lebih lanjut, coba perhatikan dengan baik penjelasan dari Bu Ruli ya. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi ada gambar apa? Seorang kakek-kakek yang duduk menunggu rezeki datang untuknya. Nah, orang tersebut, kakek tersebut dalam kategori fakir. Nah, apa itu fakir?
Fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak punya siapa-siapa, bajunya pun seperti itu, ya, jelek, dan tidak punya tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk bekerja dia tidak mampu. Dia hanya punya kekuatan duduk minta-minta belas kasihan sama orang lain. Untuk itu, anak-anak kalau melihat ada orang seperti itu, berilah sedikit rezekimu untuknya, ya. Kasihan karena mereka biasanya mengharapkan rezeki datang dari Allah melalui kalian-kalian. Misalnya kalau kalian di jalan ketemu orang seperti itu, meskipun 1000 itu sangat berarti bagi mereka. Nah, kalau di rumah kita biasanya ada orang yang minta-minta, tapi dia masih sehat. Nah, sebaiknya apa? Ya kita kasih tapi seadanya saja. Ya, kita lanjutkan lagi yang kedua, yaitu tentang apa gambarnya tadi. Kalau yang tadi gambarnya itu ada seorang bapak-bapak itu memikul. Dia artinya apa? Pedagang kaki lima, ya. Entah itu yang dijual bermacam-macam, entah itu gorengan atau apapun, ya. Dia punya usaha, punya niat untuk bekerja, menghasilkan uang, menghasilkan rezeki. Di sini gambarnya beda lagi, yaitu ada seorang pemulung. Tidak apa-apa, pemulung itu juga pekerjaan. Yang terpenting pekerjaannya itu halal, ya. Ini masuk kategori apa? Miskin. Nah, miskin itu apa? Miskin adalah orang yang tidak cukup penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi dia kan punya kekuatan, punya tenaga untuk bekerja. Nah, jadi orang seperti ini masuk dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, ya. Dia berhak kita kasih zakat. Untuk itu mereka tetap berjuang memenuhi kebutuhannya meskipun penghasilannya itu tidak cukup. Ya, paham anak-anak? Dilanjutkan anak-anak ya. Perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Ada seorang gambar bapak-bapak bersama anaknya. Dia membawa sesuatu. Nah, dia pergi ke tulisannya apa, yaitu panitia zakat. Jadi bapak-bapak tadi bersama dengan anaknya berniat untuk membayar zakat fitrah. Kemana? Tentunya ke panitia. Nah, panitia ini namanya amil zakat. Berarti amil zakat itu apa tugasnya? Nah, amil zakat itu adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Jadi dia ada suatu panitia, kepanitiaan. Biasanya kalau di sekitar lingkungan tempat tinggalmu dilaksanakan di mana ya? Di masjid, ya. Di tempat tinggalnya Bu Ruli biasanya juga di masjid atau di mushola atau di pondok pesantren. Nah, itu ada kepanitiaan namanya panitia amil zakat. Mereka bertugas mengumpulkan semua zakat yang mereka terima, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Tentunya pelaksanaannya biasanya di kapan ya? Biasanya itu dilaksanakan pada akhir Ramadan. Nah, kalau sekarang banyak kita jumpai membayar zakat itu tidak hanya di masjid-masjid ataupun di mushola ataupun di pondok pesantren. Kita bisa membayar zakat di sekolah. Nah, di sekolah itu ada panitia zakatnya.
Biasanya yang menjadi panitia itu guru-guru mereka dan dibantu dengan murid-muridnya. Misalkan kalian membantu mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya di warga sekitar sekolahmu. Nah, itu kamu berarti termasuk amil zakat. Kamu berhak menerima zakat atau tidak ya? Iya, kamu itu berhak menerima zakat karena kamu bertugas sebagai amil zakat. Sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi gambar yang selanjutnya. Ada gambar apa itu ya? Ada gambar seorang laki-laki. Awalnya dia tidak memakai apa? Kopiah ya istilahnya. Tapi kemudian dia apa? Memakai kopiah. Tentunya kalau memakai kopiah itu agamanya apa? Tentu agamanya Muslim atau Islam. Nah, orang laki-laki tersebut itu namanya mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Tentunya orang ini memerlukan bimbingan dan juga pembinaan untuk keimanannya. Misalkan seperti kalian dari kecil belum bisa membaca ayat suci Al-Quran, kalian belajar dulu mulai dari Iqra. Kemudian kalau sudah bisa, baru belajar membaca Al-Quran. Sama dengan mu'alaf, mereka perlu bimbingan dan pembinaan untuk bisa membaca ayat suci Al-Quran. Mereka belajar dulu. Biasanya kalau di tempat tinggalmu belajar Iqra ya. Nah, macam-macam bisa belajar Iqra, ya Bu'a, atau belajar lewat Tarsana atau lain sebagainya ya. Bisa pilih yang mana, terserah, intinya belajar membaca Al-Quran. Nah, itu orang yang mu'alaf, pengetahuan mereka kurang. Selain itu, mereka tentunya belum hafal tentang apa? Bacaan-bacaan sholat. Perlu dibina, perlu dibimbing agar mereka bisa memahami Islam itu seperti apa. Di dalam Islam kita bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa juga apa? Zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang keberapa? Coba ayo. Ayo, siapa yang bisa? Yang keempat. Rukun Islam ada berapa? 5 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima pergi haji bagi mereka yang mampu. Nah, insya Allah ya, kita semua diberi rezeki, diberi umur panjang agar bisa menunaikan apa? Ibadah haji, sehingga Islam kita menjadi sempurna. Seperti halnya mu'alaf tadi, mereka berhak menerima zakat. Demikian ya anak-anak. Siapa tadi yang dapat zakat? Amil. Kalau kalian menjadi amil berarti berhak menerima zakat dan juga mu'alaf. Paham ya? Selanjutnya, gambar apa anak-anak? Coba amati gambarnya. Nah, di situ ada 2 orang laki-laki. Jelas perbedaannya. Yang satunya memakai baju yang sangat bagus. Yang satunya lagi bajunya sangat sederhana. Dan coba lihat tingkah lakunya. Yang satu berdiri tegak. Sedangkan yang satunya dia merunduk atau membungkuk. Nah, itu maknanya apa? Yang membungkuk, yang bajunya sederhana itu budak namanya. Nah, di sini yang kita bahas yaitu hamba sahaya atau rikob. Apa itu rikob atau hamba sahaya? Yaitu orang budak, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dimerdekakan oleh tuannya. Ini
ini dulu terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para budak yang dimerdekakan oleh tuannya. Nah, orang seperti ini berhak menerima zakat. Kalau untuk zaman sekarang, sepertinya budak tidak ada ya. Meskipun ada istilah orang yang sangat kaya memperkerjakan seorang, misalnya istilahnya pembantu lah, tapi dia belum tentu mendapat zakat, karena harus kita teliti dulu apakah keluarganya itu termasuk orang yang mampu untuk membayar zakat atau termasuk orang yang harus kita beri zakat. Nah, jadi budak ini lebih banyak terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan gambarnya dulu. Gambar apakah itu? Wah, di situ ada gambar seorang laki-laki. Di situ ada kuncinya hutang. Bagaimana itu hutangnya kok sampai banyak? Nah, mungkin awalnya dia berpikir dia hutang ke si A sekian, nggak terasa. Kemudian dia mau membeli sesuatu atau untuk membeli kebutuhan hidupnya, sudah tidak punya apa-apa. Selanjutnya dia hutang lagi ke si B. Nah, akhirnya hutangnya sudah jadi 2. Nggak terasa lagi dia hutang di tempat si C. Akhirnya hutang 1, hutang 2, hutang 3. Kalau dikumpulkan hutangnya banyak. Sedangkan kehidupan orang tersebut biasa saja atau sederhana. Atau bahkan orang yang kita kategorikan sebagai orang misalnya pedagang. Karena dia itu banyak hutangnya, akhirnya dagangannya habis, bahkan hartanya pun ikut habis untuk melunasi hutangnya. Tapi tidak cukup, harta yang ia punya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Orang seperti ini namanya ghorim. Apa anak-anak namanya? Ghorim. Iya, ghorim. Orang yang mempunyai banyak hutang, kemudian dia tidak sanggup untuk membayarnya. Orang seperti ini, orang yang punya banyak hutang ini, kita berhak kita kasih zakat. Tadi sebelumnya ada apa istilahnya, rikab atau hamba saya, ini juga berhak mendapatkan zakat. Paham ya? Anak-anak, kita sudah menjelaskan satu persatu. Mulai dari awal tadi ada fakir, ada miskin, ada amil zakat, ada mu'alaf, ada ghorim, ada hamba sahaya. Nah, ini baru 6. Sedangkan orang yang menerima zakat itu jumlahnya ada berapa tadi anak-anak? Iya betul, ada 8. Berarti kurang berapa ayo? Kurang 2 ya. Yang ketujuh yaitu, coba perhatikan dulu gambarnya. Apa itu gambarnya? Ada seorang laki-laki di tengah, kemudian dia dikelilingi ada orang-orang yang mendengarkan. Biasanya orangnya ini menyebarkan ilmu agama. Nah, orang seperti ini termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, kalau dalam kategori orang yang berhak menerima zakat, orang seperti ini namanya Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah-nya. Selanjutnya yang ke-8, yang terakhir, coba lihat gambarnya. Ada kata kuncinya loh. Kata kuncinya musafir. Siapa yang tahu arti musafir? Musafir ini kaitannya dengan orang yang bepergian, ya.
Kalau istilahnya dalam Islam, ya, dalam kategori orang yang berhak menerima zakat yaitu ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dengan tujuannya itu baik, ya, bukan untuk maksiat. Kalau di dalam gambar Bu Ruli apa yang diperlihatkan itu orang yang naik onta, karena zamannya Nabi Muhammad dulu, zaman Rasulullah, kalau musafir, kalau bepergian itu apa? Naiknya onta, ya. Nah, orang yang musafir, orang seperti ini berhak juga mendapatkan zakat. Sudah paham anak-anak? Kedelapan orang yang menerima zakat. Kita ulangi lagi ya. Ada siapa saja tadi? Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada siapa? Amil zakat, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada siapa? Hamba sahaya, yang keenam gorim, yang ketujuh fisabilillah, dan yang terakhir apa? Ibnu sabil. Kedelapan orang tadi namanya mustahik zakat. Apa anak-anak namanya? Mustahik zakat, yaitu orang yang menerima zakat. Ada yang menerima, berarti ada yang memberi. Nah, siapa yang memberi? Yaitu orang-orang yang membayar zakat, seperti misalkan anak-anak bersama keluarganya membayar zakat di masjid atau di lembaga apa tadi yang ambil zakat. Itu tadi namanya muzaki. Nah, orang yang memberi atau yang mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima, ya, kata kuncinya menerima, berarti artinya apa? Mustahik zakat. Paham ya anak-anak? Anak-anakku yang soleh dan solihah, penjelasan ke-8 orang yang berhak menerima zakat tadi juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafah qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Nah, itu tadi sudah jelas bahwa bukti ke-8 orang yang berhak menerima zakat tadi juga dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran. Coba ayo, siapa yang berani maju membacakan surat At-Taubah ayat 60 ini? Ayo, siapa? Iya, baik.
Mbak Nasya, coba maju membaca surat At-Taubah beserta artinya. Silahkan. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sudah paham apa belum tentang materi tadi? Orang yang berhak menerima zakat. Coba, siapa yang masih ingat ada berapa orang? Iya betul, ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Tadi yang pertama ada fakir, kata kuncinya yaitu apa? Orang yang tidak punya kekuatan untuk bekerja. Jadi dia tidak punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua ada miskin, dia punya tenaga. Namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga ada siapa? Ada amil, yaitu orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan atau menyalurkan zakat. Yang keempat ada mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam yang perlu bimbingan dan pembinaan untuk keimanannya. Yang kelima ada siapa tadi? Ada hamba sahaya, yaitu budak, baik itu laki-laki maupun perempuan yang dimerdekakan oleh tuannya. Yang keenam ada ghorim, orang yang mempunyai banyak hutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh yaitu ada fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan kebaikan. Kesemuanya tadi adalah orang yang berhak menerima zakat, yang kemudian disebut dengan mustahik zakat. Sudah paham apa belum? Coba siapa yang masih bingung, ada pertanyaan, oh ini loh Bu, coba silakan, jangan malu. Karena apa? Orang yang malu biasanya apa? Ya ilmunya nggak bertambah-tambah ya. Malu bertanya sesat di jalan. Siapa yang bertanya? Oh, nggak ada, berarti sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Untuk itu coba Bu Ruli kasih tugas, benar apa salah jawaban kalian. Untuk apa? Bu Ruli agar tahu kalian itu sudah paham apa belum. Di Bu Ruli sudah membuat soal, jumlahnya ada 5. Nanti dikerjakan ya. Setiap soal itu nilainya 20. Jadi kalau betul semua nilainya 100. Paham? Untuk pembelajaran hari ini mungkin sudah cukup. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang hikmah membayar zakat. Apakah hikmahnya? Ada bermacam-macam hikmah. Tapi kita akan belajarnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak atas waktunya, atas kegiatan kita selama belajar tentang orang yang berhak menerima zakat. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita dapat bermanfaat. Cukup sekian dari Bu Ruli. Sebelum Bu Ruli tutup, coba kita berdoa dulu bersama-sama ya. Coba pimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.